tausiah teman-temanipun Alawi Husain Akbar teman-temanipun kasebagaken Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim وكرم وعظم ومجد وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Muhtaramin, dumateng para kiai, para asatid, para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, seluruh tokoh ingkang rawuh, wabil khusus datang guru kawula panjenengan, alhamdulillah ingkang rawuh, inggih punika Gus Jami, Huda Wali Syam, ugi para penggerak majelis Ahad pon ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah inggih punika Haji Imam lan rencang-rencangipun Pak Imam Mahdi sedaya rencang-rencang ugi ingkang tebih-tebih saking Madiun inggih punika Mbah Wo nggih Yai Samsul Hadi. Oke sedaya hadirin wal hadirat muslimin muslimat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten saged kula sebut setunggal, bapa setunggal sedikit pun tanpa mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala di zaman yang semakin hari semakin mendekati akhirnya, semakin hari kita rasakan perubahan yang luar biasa, banyak positif yang kita dapatkan, tapi juga ternyata banyak hal negatif yang juga kita rasakan. Mugi-mugi selamat saking zaman iki lan saking fitnah zaman iki. Juga mudah-mudahan kepada seluruh keluarga kita semuanya, anak cucu kita semuanya mudah-mudahan diberikan keselamatan zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kula badhe beto sekedhik hikmah saking kitab Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Tang kitabipun ingkang berjudul Ayyuhal Walad. Kitab niki dipun waos teng pondok-pondok pesantren kita. Alhamdulillah niki kula waos kula terjemahkan, mungkin kita petik hikmah, ngoten insyaallah nggih. Insyaallah. Dan mriki beliau menyebutkan niki nasihat seorang guru kepada muridnya. Muridipun Hujjatul Islam Imam Ghazali. Imam Ghazali niku imam luar biasa. Diakui dan beliau luar biasa punya pengalaman dan punya
Nggih, lek dalam segi donya ngoten gadah sedaya nih, tapi ternyata ditinggal. Sugih nggih, kedudukan nggih, jabatan nggih, terus kemudian pengaruh, murid, dan lain sebagainya punya semuanya. Ternyata ditinggal, kemudian mengaranglah kitab-kitab tasawuf ini. Bukan hanya ilmu zahir, yaitu kulit daripada ilmu, tapi beliau alhamdulillah mengicipi batin daripada ilmu. Mugi-mugi ketularan. Dan mugi-mugi diakui sebagai murid-murid beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala, niki teng mriki disebutaken ayyuhal walad. Wahai anakku, niki nasihat seorang guru kepada muridnya. Idza amilta bihadal hadits la hajata laka idal ilmil katsir. Kalau kamu sudah tahu hadis ini, niki hadis disebutaken di sebelumnya. Niki kita bahas setelahnya, bukan sebelumnya. Kamu telah tahu hadis ini, maka kamu tidak perlu banyak ilmu. Kenapa? Satu hadis tapi dipakai untuk pegangan. Ingkang penting saking ilmu ngoten. Ambil apa yang bisa dipegang, pegangi sampai mati. Dados sebab selamat dunia akhirat. Bukan hanya sekedar kajian-kajian. Apik yo, iya ndak ingin diomong. Boten ngoten, dipegang, dijadikan prinsip hidup. Sangu dunia akhirat. Ngerti nggih? Kalau kamu sudah tahu hadis ini, maka kamu tidak perlu banyak ilmu. Karena satu ini kamu pegang, berarti insya Allah nyelamat nih dunia akhirat. Kita akan bahas setelahnya. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Dan kamu merenungkanlah dalam cerita yang lain. Apa ceritanya? Wahya anna Hatim al-Awsam kana min ashabi Syaqiqil Balakhi. Yaitu ada imam yang namanya Hatim al-Awsam, seorang wali Allah, kekasih Allah dan ulama. Beliau itu punya berteman dengan Imam Syaqiq al-Balakhi, sama, seorang wali dan ulama. Rahimahumullah, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, Imam Hatim dan Imam Syaqiq al-Balakhi. Fasa'alahu yauman, kemudian suatu hari Imam Syaqiq al-Balakhi ini tanya kepada Imam Hatim al-Awsam. Sahib tani mundu salatina sanah ma hasalalaka fiha. Hei Hatim, kamu itu sudah berteman sama aku selama 30 tahun. Kira-kira dalam pertemanan kita yang 30 tahun itu kamu dapat faedah apa? Ngerti nggih? Berarti kita ini harus punya teman baik. Teman soleh, teman alim. Ngerti nggih? Dan dalam pertemanan kita ini, kita harus bisa mengambil hikmah-hikmah, faedah-faedah dari pertemanan itu. Senes namung ngalor ngidul, terus ngitan ngulon, terus tenggara, barat daya. Ndak entek-entek, Pak. Nggih. Apa faedahnya? Kita harus berteman itu punya faedah-faedah yang kita bisa ambil. Dia dapat dari kita dapat dari dia. Dia negur kita kalau kita salah, kita pun negur dia kalau dia salah. Saling mengingatkan, saling menjaga. Niku rencang jenenge. Nggih. Mugi-mugi panggih rencang sing saestu. Nggih. Nah, disebutaken teng lintune niki ngeten. Alaika bis-shadiqis saduq ghairu mudahin. Kamu harus punya teman yang jujur, bukan penjilat. Kamu harus punya. Bagaimana? Kalau kamu benar, kamu dibantu. Tapi kalau kamu salah, enggak dibela dengan buta. Tapi kamu ditegur. Lain jenengan salah, ditegur, dilurus nih. Senes dibela mati-matian, jeneng niku arepe kecemplung disurung. Njegur. Nggih, bukan mudahin. Lho kula tak eling nit gak dadi koncoku. Mudahin itu namanya, penjilat.
Kita harus punya teman yang mau jujur. Kalau kita salah, dia mau negor kita. Kenapa? Karena dia yang akan menyelamatkan kita ketika kita mau masuk jurang kesalahan. Saged dipahami insyaallah nggih. Niki Imam Hatim berteman dengan Imam Syakik. Berteman selama 30 tahun ditanya, apa hikmah kamu berteman dengan aku selama 30 tahun? Maka Imam Hatim Al-Asam mengatakan, qala hasaltu thamaniya fawaid minal ilmi. Wahai Syekh Syakik Al-Balkhi, aku berteman dengan kamu mendapatkan 8 faedah daripada ilmu. Wahya takfini minhu. Dan 8 ilmu ini, 8 faedah ini cukup bagi aku untuk pegangan hidup. 30 tahun mekor 8 tok. Tapi dari 8 ini bisa dipegang untuk bekal hidup sampai akhirat. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena aku berharap dan menganggap selamatku, beruntungku berada dalam 8 perkara ini. Hasil dari pertemanan kita ini. Faqala Syakik, mahi. Akhirnya Imam Syakik Al-Balkhi mengatakan 8 perkara ini apa? Kok dahsyat? Apa 8 perkara ini? Qala Hatim, maka Syekh Hatim mengatakan 8 perkara mboten dibahas sedaya insyaallah nggih. Bahaya nih dibahas sedaya niki motone pun abang wedi kula. Kita akan bahas badhe dibahas kali Gusti Allah seneng sing ganjil. Berarti 3 mawon. Lek setunggal kesekedhian nggih. Dibahas 3 insyaallah nggih. Kita akan bahas dan kemudian kita ambil hikmah yang bisa dipetik. Insyaallah. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, apa itu? Anni nadartu ilal khalqi fara'aitu likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan. Aku melihat semua makhluk ini ternyata mereka punya orang-orang atau sesuatu yang dicintai dan digandrungi. Yuhibbuhu wa ya'syuquhu. Yang dia senangi dan dia gandrungi. Wa ba'du dalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut wa ba'duhum ila safiril qabr thumma yarji'u kulluhu wa yatruku faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'hu fi qabrihi minhum ahad. Teman yang dia temani, dia bareng-bareng selalu, dia senangi ini, temannya ini, saya perhatikan ternyata ada yang menemani dia ketika dia dalam keadaan sakit, susah. Niki jenenge konco. Konco niku lek pas susah moro, niku konco. Lek pas susah lunga jenenge molo. Nggih, duduk konco. Ngoten nggih. Ternyata saya perhatikan ini ada orang-orang yang berteman, bersahabat, saling bantu-membantu ketika dia sakit, dia temani. Dan saya perhatikan juga ada orang juga yang ketika berteman sampai sakit ditemani, sampai meninggal dunia diantar sampai ke liang lahat, pinggir kuburan. Tapi saya perhatikan tidak ada satupun mereka yang masuk kuburan dan mau nemeni di dalam kuburan. Mboten wonten nggih. Tapi koncoplek niki Bib. Tetep mboten wonten. Solmet. Napa besti napa arane? Nggih, napa arane? Nggih, sing dibilang wah. Niki bojone niki katanya ini adalah kekasihnya, tapi ternyata nggih ketika masuk kuburan ditinggal, Pak. Terus nggih, nggih. Kadang-kadang berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian. Dibela mati-matian. Kadang-kadang pakai segala cara. Belani. Tapi ternyata lek mati mboten purun baturi teng kuburan. Niku hasil perenungan sinten Imam Hatim Al-Asam. Fatafakkartu.
Maka saya merenung. Fakultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi. Sesuatu yang paling afdal, paling utama untuk dicintai adalah sesuatu yang mau masuk bersama dengan seseorang masuk ke kuburannya. Wa yu'annisuhu fihi wa yadfa'u wahsyatahu. Dan kemudian ketika di kuburan dia bisa menghibur orang tersebut di dalam kuburan. Dan ketika ada sesuatu yang menyusahkan, ini sesuatu ini bisa menghilangkan kesusahannya. Gelem lebu teng kuburan, ngonconi, terus ngibur, terus kalau susah, kalau ada sesuatu yang membahayakan bisa dijauhkan. Niki berarti sing paling afdol untuk kita cintai. Fama wajadtuhu illal a'malus shalihah. Dan saya tidak temukan yang bisa seperti itu kecuali amal soleh. Fa akhadtuha mahbubatan litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wa la tatrukuni faridan. Maka aku menjadikan amal soleh ini sebagai kekasihku. Supaya dia menjadi pelita di dalam kuburanku. Dia akan menghiburku dan tidak meninggalkanku sendiri. Karena yang lain tadi ketika diperjuangkan mati-matian ujung-ujungnya meninggalkan kita. Hati ini yang paling penting amal soleh. Karena dia akan menemani kita. Nanti insya Allah ya. Maka itu jadikanlah sebagai kekasih Anda. Yang harus Anda perhatikan dan Anda cintai dan Anda perjuangkan. Karena itu akan menjadi teman Anda di kuburan. Insya Allah sakit dipahami. Yang kedua, niki kedua langsung loncat. Nggih. Yang kedua faedahipun inggih punika wal faidatul khamisatu, faedah yang nomor 5. Anni ra'aitun nasa yadumu ba'dhum ba'dhan. Saya melihat, merenung, tak lihat-lihat, perhatikan ini. Manusia ini satu dengan yang lain saling caci mencaci. Wa yaktabu ba'dhum ba'dhan. Satu dengan yang lain ini saling menggunjing, ngerasani. Betul, Pak? Sing niki nyacat niki, sing niki ngerasani niki. Lah, napa niki sebabnya niki? Fa wajadtu dalika minal hasad. Saya perhatikan kenapa kok ini nyaci ini, kenapa ini ngerasani ini, apa sebabnya? Saya perhatikan ini sebabnya adalah hasud, iri dengki. Iri dengki pripun? Kalau ada orang punya nikmat dia sakit hati. Oh ini bahaya ini, hasud ini. Oh al-hasud la yasud, orang yang punya hasud tidak akan bisa beruntung. Nggih. Orang yang punya hasud ini, walaupun dia punya nikmat, tidak akan merasakan nikmat. Naudzubillah min dalik. Dia punya sepeda motor, tahu-tahu ada tetangganya atau temannya punya mobil, sepeda motor tidak nikmat, Pak. Langsung gak nikmat. Dia punya mobil, tahu-tahu temannya punya mobil yang lebih bagus, langsung hilang nikmat mobil. Subhanallah. Punya rumah dan seterusnya. Tidak akan nikmat. Disebutkan al-hasadu. Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasud ini, iri dengki ini bisa memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan, menghabiskan kayu bakar. Jenengan gadah kayu bakar. Jumlahnya sak gudang. Kata nggih. Kenging api sak gudang amblas habis. Anda punya kebaikan sak gudang, ahli sholawat, ahli sholat, ahli sedekah, ahli silaturahmi, ahli pol pokoknya ini sak gudang kebaikannya. Punya hasud amblas. Anda tahu itu ada namanya Azazil.
Azazil ini akhir episode namanya iblis. Nanti iblis itu sebelum jadi iblis namanya sinten? Azazil. Azazil ini di mana-mana tidak ada satu jengkal pun tempat kecuali pernah dipakai sujud. Sampai-sampai malaikat ini kalau bisa dekat sama Azazil menjadi kebanggaan. Aku mang lagi cedek ke Azazil. Malaikatku bangga sakit cedek karena Azazil. Nggih, lah ya saat ini lagi selfie mang. Lagi salaman, lagi untuk tanda tangan dan lain sebagainya nggih. Deket sama Azazil itu bangga luar biasa, tapi ternyata punya penyakit hasud dengan Nabi Adam. Dianggap lebih rendah dari dia. Hasud, ambyar Pak, amblas. Kebaikan-kebaikannya iblis itu hancur lebur, jadi terkutuk. Naudzubillahi min dalik. Azazil ingkang ngoten amblas. Apalagi sing jenengan-jenengan ngeten iki. Kula jenengan iki apike enggak patek nemen, laya pomo gending ngono mendrip-mendrip, enggak patek padang. Kena hasud biar. Ngene mboten. Naudzubillahi min dalik. Naudzubillah, jangan hasud. Nah, ternyata nasihat beliau. Saya perhatikan ternyata hal tersebut disebabkan oleh hasud. Akhirnya hasud dalam hal apa? Filmal. Ini punya harta lebih, dia sakit hati. Seperti yang kita terangkan tadi. Ini punya kedudukan lebih, waljah, kedudukan lebih. Ini lebih terkenal, ini lebih dihormati, ini sakit hati lagi. Kemudian wal ilim, bahkan wal ilim. Ini ilmunya lebih, sakit hati lagi, subhanallah. Mungkin enggak orang alim punya hasud? Mungkin ya. Kita kasih contoh sedikit. Dulu itu ada namanya Imam Bukhari. Alim, masih muda waktu itu. Kemudian datang ke Khurasan kalau enggak keliru. Kota ilmu. Di situ ada guru besarnya. Kemudian salah satu muridnya itu namanya Imam Muslim. Gurunya kelihatan Bukhari yang begitu luar biasa, niki mengantisipasi. Ojo sampai iki. Bahaya ini. Akhirnya mengatakan ini pemuda, bahasanya tanan mekiti. Ini fitnah, ahli fitnah, ini semua yang disampaikan salah. Ini disebut akan macam-macam. Sampai akhirnya muridnya tidak ada yang senang sama Bukhari. Sampai suatu ketika Imam Muslim adalah salah satu murid yang paling handal di antara murid-murid yang lain. Niki datang Imam Bukhari, badhe coba tak dengerkan. Lek salah tak debat langsung. Ngoten. Didengarkan, loh kok bener, loh kok bagus, loh kok nggak sesuai yang diomongkan semua. Sampaikan semuanya bagus. Nah, akhirnya pulang ke gurunya dibilang, Syekh, guru, ini nggak seperti yang Anda katakan. Jenengan kadose salah informasi. Ngamuk guru nih. Enggak, kamu yang mau. Akhirnya ditegur dengan keras sampai akhirnya kesimpulannya Imam Muslim putus dari guru, diusir. Akhirnya Imam Muslim belajar dengan Imam Bukhari. Imam Muslim itu murid Imam Bukhari. Akhirnya. Tapi alhamdulillah karena masih ada insaf, ada tengah-tengah, ada adil di dalam hati seorang guru tadi. Akhirnya di akhirnya beliau tobat, nangis-nangis mengakui kesalahannya dan akhirnya menarik semua pernyataannya. Sakit tobat, angel Pak niku Pak. Kadang-kadang kan ken narik pernyataan niku rada abot. Al gengsiu abotu. Nah, gengsi ini abot. Ngoten nggih? Akhirnya niki tobat alhamdulillah selamat. Tapi banyak orang yang tidak mau seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dadi ciloko, kebaikannya semuanya amblas gara-gara hasud niki wau. Manten ngoten beliau mengatakan, fata'ammaltu fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum.
Saya merenungkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kami telah bagi setiap mereka itu ma'isyah mereka, yaitu dalam waktu azali, mulai zaman azali sudah dibagi bagian masing-masing, rezekinya, untuk kehidupannya dan lain sebagainya, sampun dibagi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala fil hayatid dunya, untuk kehidupan dunia. Fa'alimtu annal kismata kanat minallahi ta'ala fil azal. Maka saya tahu dari ayat ini bahwasanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman azali. Mulai dari zaman dulu memang ini takdirnya begini, ini takdirnya begini, ini takdirnya begini. Fama hasadtu ahadan waraditu bikismatillah. Semenjak itulah aku tidak mau untuk hasud kepada seorang pun, dan aku ridho dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada aku. Tidak mau hasud lagi. Masing-masing pun gadah bagiannya dewi-dewi. Lek jenengan kepepet Pak, kepepet. Tidak dapat makanan. Terus akhirnya gadai namung mie. Kita enggak sebut merek ya, mie. Jenengan maem mie. Syukur nopo nelongso. Syukur. Lho nopo? Ndak dapat makanan sama sekali, ketemu mie. Alhamdulillah, seneng. Tapi lek jenengan kalih makan mie, ningali sing liyane makan sate, gule, rawon. Mie terus. Podo-podo mie padahal. Leres. Podo mie. Nggih. Makan tempe, gak enak lawuh neh kecuali tempe. Tapi keluwen punan, dapat tempe nikmatnya luar biasa. Makan tempe ndeloki wong mangan liya-liyane, lara ati, Pak. Tempe rasa sepo. Langsungan. Betul nggih? Ngoten niku. Maka ndak akan nikmat orang yang hasud. Nggih, semakin orang lain nikmat, semakin dia sakit hati. Naudzubillah min dzalik. Niku faedah yang kedua. Semua sudah dapat bagiannya. Yang ketiga, alfa wal faidatus sadisah. Faidah yang keenam, anni ra'aitun nasa yu'adi ba'dhum ba'dhan. Saya melihat manusia itu satu dengan yang lain musuhan. Li gharadin wasababin. Musuhan ini musuhan sama ini musuhan sama ini. Karena apa? Karena punya tujuan dan punya sebab. Niki sebab ngeten bentik, niki tujuan ngeten, nggih sama. Musuhan. Nggih, leres nggih. Nggih. Kadang podo-podo bakul wedhuse misalkan. Nggih. Wah, niki musuhan. Karena apa? Karena ada sebabnya dan ada tujuannya. Leres nggih? Nah, niki sekedap malih niki wonten pil-pil niku lho. Wonten pil nggih. Hati-hati niki. Niki hati-hati dengan pil niki, bahaya. Nggih. Niki kadang-kadang gara-gara pil niki mabuk kepayang arep musuh-musuhan. Nggih, hati-hati. Hati-hati. Maka fata'ammaltu fi qoulihi ta'ala, maka aku merenung dalam firman-Nya Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka ambillah syaitan itu sebagai musuh. Fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairu syaitan. Maka dari ini aku tahu bahwasanya tidak boleh untuk memusuhi seorang pun kecuali syaitan. Yang boleh dimusuhi sinten? Syaitan. Sampun angsal poin-poinipun. Niki kita bahas. Kaitannya kali kitab niku, kaitannya juga sebentar lagi pil-pil niki. Kita ndak akan kampanye. Tenang mawon. Kita kepingin selamat. Nggih. Tunjuk mboten. Ampun jenengan, ampun khawatir. Kita dilarang untuk seperti itu. Kita kepingin selamat. Nggih. Kalau Anda dagang itu bagus. Kalau dengan cara yang bagus. Tapi kalau Anda dagang dengan cara yang tidak bagus, mboten selamat. Tidak bagus. Anda kepingin memperjuangkan negeri niki dengan cara-cara Anda bagus. Kalau caranya bagus.
Tapi kalau Anda ternyata dengan cara-cara yang tidak bagus, mboten selamat, Pak. Naudzubillah min dzalik. Niki kadang-kadang kita ini, masyarakat kita ini mboten dewasa, Pak. Nyuwun ngapunten. Kita harus dewasa. Kadang-kadang mboten dewasa. Gara-gara pilihan, diperjuangkan dengan perjuangan yang luar biasa, lek dadi ngonconin jenengan pas lara mboten? Pas mati? Menawa mlebu kuburan? Nggih, dadi berkat perjuangan jenengan mlebu teng kuburan. Tapi jenengan ternyata menggunakan cara-cara yang mboten bener. Naudzubillahi min dzalik. Kadang-kadang gara-gara itu terjadi permusuhan, Pak. Leres nggih? Permusuhan. Gara-gara beda pilihan. Mati enggak ditakziahi. Mboten ditahlili. Loh, ada apa ini? Jadi enggak seduluran seumur hidup. Gak gelem ketemu donya akhirat. Lah ada apa ini? Ini orang kena apa ini? Ini yang harus kita musuhi syaitan. Ini orang ini lagi berbahaya, dalam posisi yang berbahaya. Harus kita ingatkan. Hati-hati loh. Sampai meh nyemplung loh. Diiling nih, ditegur. Eman, pesak nih, jangan. Nggak mau ya sudah. Yang penting pun diiling nih, ngerti nggih? Jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang sampai ya Allah. Segala jurus fitnah melebet. Naudzubillahi min dzalik. Kalih jenengan kedah waspada, jenengan kadah pilihan. Jenengan punya hak. Hak pribadi dan itu haknya jenengan. Dan haknya jenengan itu dipertanggungjawabkan. Nggih, dipertanggungjawabkan. Jenengan milih saniki coblos. Berarti 5 tahun sampean ikut andil. 5 tahun. Lek berhasil bagus, berarti sampean ikut andil dalam kebagusan. Lek mboten naudzubillahi min dzalik. Nggih, tanggung jawab. Gara-gara 50.000, kula wingi niku ngitung, Pak. Jajal kula pengen ngitung malih niki. Parang nggih Gus nggih. Nggih, cobi. 50.000. Cek pinten lho lek teng mriki pinten? Pinten? Variatif. Tergantung kedudukannya. Katakanlah rata-rata pinten? 50 ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih. Berarti 360 kali 5 tahun. Berarti 180, 1080. 550.000 dibagi 100, 1.800. Pinten? Jenengan dados setiap hari dapat 27 rupiah. Selawi punjul titik. Mboten pajeng. Jenengan dol. Nggih. Haknya jenengan ndak sampai 100 rupiah setiap hari. Gara-gara entuk kuwi jenengan pilih. Bukan seperti itu. Anda punya tanggung jawab. Jenengan punya tanggung jawab untuk berikutnya. Niki jenengan sing jenengan pilih, jenengan yakin niki manfaat, maslahat, membawa kebaikan. Jenengan pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, lha iki kadung dikeki dhuwit. Wah, tanggung jawab. Tanggung jawab, Pak. Apalagi sampai eker-ekeran kalih kanca gara-gara pilihane beda. Naudzubillahi min dzalik. Niki zaman ya Allah. Zaman fitnah. Jenengan kertos, Indonesia niki pernah dijajah kalih Belanda, betul? Pinten tahun? 350 tahun. Sing dugi kula maos niku wallahu alam. Sejarah ternyata benten-benten. Tapi yang saya baca, Belanda pertama kali datang itu 7 kapal laut dugi. Satu kapal itu isinya 167, wis katakanlah 70. Berarti 7 kapal sekitar 1.100 orang bisa menundukkan dan mentaklukkan Nusantara.
Jenengan bayang nih wong 1000, sak Indonesia kalah kabeh. Padahal waktu niku wonten segara geni. Jaran goyang. Napa malih? Napa? Segara ajian-ajian rawang yontek napa jenenge? Lawa rontek napa niku? Wah, sakti kalah kali tiang-tiang niku. Napa sebabnya? Divide et impera. Taktik adu domba. Tapi hati-hati Pak, hati-hati saestu. Sejarah kadang-kadang berulang. Naudzubillah min dzalik. Pengen jenengan 350. Pengen. Mboten naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang berulang. Ada orang-orang sekarang ini yang sengaja untuk mengadu domba kita. Jenengan iku senes domba, ampun purun didu. Dombane dibeleh mawon damel kurban. Lho kok jenengan sing didu niku lho. Jangan mau. Zamane fitnah niki, saestu. Kula paringi contoh nggih. Kula paringi contoh. Wingi niku kula lagi viral. Napa? Video kula niki Gus Zami ngertos. Video kula niku potong-potong terus dikasih narasi. Dengan begini-begini. Akhirnya ada teman-teman kita yang ngasih link video lengkap. Niki lho video lengkapnya. Keranten waktu niku ceramah teng Kediri, teng Bandar. Tengah jengi para kiai-kiai ageng. Gadah pondok-pondok. Kiai-kiai sepuh-sepuh, para tokoh-tokoh. Kula ceramah tengah jengi beliau-beliau. Berarti ketika tahu video lengkapnya orang akan paham. Tapi ketika dipotong-potong dan dikasih narasi, orang akan terhasut. Ngoten nggih? Ngoten. Kita kasih link video lengkapnya di komen itu. Teman-teman kita diparingi. Niki video lengkapnya silahkan disimak. Langsung dihapus kalih yang punya konten itu. Kalau pertanyaan kulo, kok dihapus niku napa tujuannya? Memang pengen gawe masalah. Pengen wong panas. Ngadu domba. Lah ada apa ini? Loh kok jenengan hadirin kang dipun muliakan Gusti Allah Subhanahu wa taala, al fitnatu naimah. La'anallahu man aiqadhaha. Fitnah itu tidur. Maka Allah akan melaknat orang yang membangunkan fitnah. Ada orang-orang bikin fitnah bangun, setelah fitnah bangun kadang-kadang tidak mau tidur lagi. Geger, rusak. Dia punya misi-misi. Tidak apa-apa digawe ngene, engko lek rem dewi. Kadang-kadang tidak lerem, ambiar, amblas. Gara-gara dia yang membangunkan, maka dia yang kena laknat. Jangan sampai kita termasuk. Mboten Beb, kula namung share. Kula namung ngeten. Kula namung memberikan informasi. Share. Didelok wong-wong panas-panas. Oh jenengan kontribusi berarti. Punya andil berarti naudzubillahi min dalik yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan persatuan. Jangan sampai ulah kita nggih ingkang pesta demokrasi, kan pesta niki 5 tahunan gawe rusak kabeh untuk kepentingan kecil. Sing jenengan belani nggih mboten belani jenengan teng akhirat, teng kuburan pun mboten apalagi teng akhirat. Kemudian kadang-kadang sing pun nggih niku sing menang sing niku loro ati, lho ada apa? Saya ndak bisa move on, Beb. Waduh. Saya kalah. Niku pun bagian nih, jangan hasut-hasutan. Al-hasud la yasud, ndak akan beruntung orang yang hasut. Yang terakhir, sing perlu dimusuhi niki syaitan. Senes koncone jenengan niku. Kok sampai putus silaturahmi gara-gara beda. Ada apa ini? Nggih, insyaallah saged dipahami nggih. Nggih, kados niki saged jenengan pegangi. Niki wau pas ketepaan mawon. Badene wonten pesta demokrasi. Ini bagus. Upaya untuk mendapatkan pemimpin yang paling bermanfaat bagi kita. Bagus. Tapi nggih, ampun dengan cara-cara yang salah, ampun dengan membangunkan fitnah. Ngoten nggih? Ndak pakai adu domba, ndak pakai fitnah. Naudzubillah mungkin geger, rusak sedaya, ada orang-orang yang masuk
balik malih 350 tahun. Naudzubillahi min. Selamat sedoyo nggih. Selamat dunia akhirat insyaallah nggih. Amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kawula, mugi-mugi saged manfaati. Manfaat dateng kawula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten saking kula hadinallah wa iyyakum ila salatul muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nyuwun nggih. Bismillah nyuwun barokah doa datang almarhum Bapak Joyo Karso sekalian, Bapak Karso Wage sekalian, terus Bapak Damio, Ibu Saitun nggih. Pak Sarbi dan Ibu Saitun, terus Ladi lan Simis nggih. Pak Dimo lan khusus bidak kubro datang Pak Sunaryo bin Joyo Karso.